Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak gimana kabarnya pagi hari ini? Apa semuanya dalam keadaan sehat? Alhamdulillah kalau semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Apa ada temannya yang gak masuk? Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, silakan untuk ketua kelasnya Adit untuk memimpin berdoa terlebih dahulu. Silakan Adit. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran hari ini dapat berlangsung lancar. Nah anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, coba dilihat di lingkungan sekitar kalian. Apa masih ada sampah? Coba dilihat di kolong-kolong meja. Apa ada sampah? Jika ia ada, tolong segera dikeluarkan dan kemudian dibuang ke tempat sampah. Jadi anak-anak, kita itu harus menjaga kebersihan supaya kita terhindar dari berbagai macam penyakit. Dan kebersihan itu kan menunjukkan sebuah kerapian. Nah kalau kita berada di tempat yang bersih, yang rapi, kita akan nyaman dalam suasana belajar. Terlebih di masa pandemi seperti ini ya, kalian harus lebih berhati-hati. Sudah dibuang? Ya, baik. Mari kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini ya. Anak-anak masih ingat nggak sih Indonesia itu berada di benua bagian mana? Fadli? Afrika? Indonesia berada di Afrika? Kurang tepat. Nah, Imelda gimana? Ya, betul. Indonesia itu berada di benua Asia. Tepatnya di Asia bagian mana? Ada yang tahu? Ya, gimana? Bukan, Indonesia bukan berada di Asia Barat. Yang lain mungkin? Ya, tepat sekali Fikri. Indonesia itu berada di bagian Asia Tenggara. Nah, masih ingat juga kan sebuah komunitas yang dibentuk di Asia Tenggara itu namanya apa? Ya, kalian pandai-pandai sekali ya. Komunitas yang dibentuk itu namanya ASEAN, yang merupakan perkumpulan negara-negara di Asia Tenggara. Nah, kira-kira dalam ASEAN ini ada interaksi nggak sih? Ada ya, betul. Nah, ada negara-negara yang ikut berinteraksi ini negara-negara yang berada merupakan tetangga dari ASEAN. Nah, kalian ingin tahu nggak sih apa aja yang negara-negara ini lakukan, atau interaksi-interaksi apa yang negara-negara ini lakukan? Nah, kali ini kita akan belajar tentang keunggulan dan keterbatasan antar ruang serta peran pelaku ekonomi dalam suatu perekonomian. Nah, kira-kira apa sih alasan dibalik adanya interaksi antar ruang di negara ASEAN ini? Ya, gimana? Jadi interaksi ini tuh terjadi karena setiap negara itu pasti kan memiliki keunggulan dan kekurangannya masing-masing. Nah, antara satu negara dengan negara yang lain itu tentu kekurangan dan kelebihannya berbeda-beda. Keunggulan dan kekurangannya ini juga tersebar di sektor yang berbeda-beda. Nah, untuk itu perlu adanya interaksi antar negara-negara tersebut untuk saling melengkapi dan memenuhi kebutuhan negara satu sama yang lainnya. Nah, kalian udah bisa menebak nggak sih tujuan interaksi antar ruang itu apa? Ya, Dinda lagi, boleh? Ya, jawaban Dinda sudah tepat, tapi sedikit lagi sempurna. Mungkin ada yang bisa menyempurnakan? Ya, gimana Laila? Ya, jadi interaksi antar ruang ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan setiap negara, yang tentu saja negara-negara ini menjamin kerjasama, melakukan kerjasama, gitu ya.
Di kelas 7 kalian sudah pernah mempelajari tentang kebutuhan manusia, bukan? Nah, kalian tentu memahami dong, kebutuhan manusia itu bermacam-macam dan selalu bertambah baik jumlahnya maupun kualitasnya. Nah, sekarang coba kalian hitung ada berapa macam jumlah barang yang kalian pakai atau kalian gunakan setiap hari. Coba dihitung ada berapa? Ya, kita setiap hari itu menggunakan barang dengan jumlah yang sangat banyak dan mungkin kita akan menggunakan lebih dari 10 atau bahkan puluhan barang yang kita gunakan atau kita jadikan untuk konsumsi. Nah, tentunya barang yang kalian gunakan nih, misalnya barang yang digunakan Dinda dengan barang yang digunakan oleh Fikri tentu berbeda karena kebutuhannya berbeda-beda. Jadi setiap manusia itu dalam mengonsumsi barang atau jasa itu berbeda-beda tergantung dengan ya kebutuhannya. Nah, di kelas 7 kalian juga sudah pernah mempelajari kan tentang konsep ruang dan interaksi antar ruang. Nah, salah satunya itu yang menjadi alasan adanya interaksi antar ruang adalah perbedaan potensi dan sumber daya alam yang dimiliki. Nah, sumber daya alam yang memiliki fungsi dan peran penting dalam kehidupan manusia. Tanpa tersedianya berbagai macam sumber daya alam di bumi ini, maka manusia ini akan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, Indonesia ini termasuk negara apa? Subtropis, tropis, atau kutub? Ya, Indonesia itu termasuk dalam negara tropis. Nah, Indonesia itu mempunyai ribuan pulau yang sangat luas. Nah, Indonesia ini mempunyai kekayaan alam yang sangat banyak. Kalian tahu lagu yang orang bilang tanah kita tanah surga, tongkat kayu dan bambu jadi tanaman. Ayo semuanya. Orang bilang tanah kita tanah surga, tongkat kayu dan bambu jadi tanaman. Nah, di lagu tadi kan disebutkan kalau ikan dan udang menghampiri dirimu. Kemudian ada kayu jadi tanaman. Nah, itu maksudnya apa sih? Apa contohnya itu kayu jadi tanaman tuh? Ya, contohnya itu seperti ketela. Nah, Indonesia ini kenapa bisa gampang sekali tumbuh? Itu karena di daratan Indonesia suhu dan curah hujannya ini tinggi yang memungkinkan penduduknya ini untuk menanam berbagai macam tanaman, pertanian, dan perkebunan. Nah, curah hujan yang tinggi ini juga menjamin tersedianya air untuk kepentingan budidaya perikanan darat. Nah, Indonesia ini juga mempunyai laut yang sangat luas yang memungkinkan Indonesia ini mempunyai potensi perikanan yang sangat besar. Nah, di samping itu terdapat juga bahan tambang yang ada di laut. Dan di sepanjang pesisir ini kekayaannya itu seperti terumbu karang. Kalian tuh terumbu karang kan kalau ke pantai itu kan biasanya ada tuh terumbu karang. Nah, seperti itu merupakan salah satu kekayaan yang dimiliki Indonesia. Belum lagi seperti ikan-ikan yang ada di lautannya, kemudian ada rumput laut dan sebagainya. Nah, sekarang anak-anak coba deh ibu pengen tahu kalian itu tahu nggak sih apa aja sumber daya alam yang dimiliki Indonesia? Ayo, Bagas, gimana Bagas? Kamu tahu nggak apa aja yang dimiliki oleh Indonesia? Iya, tepat sekali. Ada hutan. Kemudian apa lagi Bagas? Minyak bumi. Yang lain? Nikel. Kemudian gas alam. Ya, emas, timah, tembaga, dan barang tambang yang lain. Nah, apa yang sudah kalian sebutkan tadi itu merupakan kekayaan yang dimiliki oleh Indonesia, dan semua ini merupakan keunggulan dari Indonesia. Nah, akibat dari banyaknya keunggulan yang dimiliki oleh Indonesia ini membuat
adanya penawaran dan permintaan yang dilakukan oleh negara lain. Nah, permintaan dan penawaran ini merupakan produk dari perdagangan. Nah, nanti itu dari permintaan dan penawaran itu akan terjadi yang namanya proses perdagangan. Nah, sekarang kalian coba deh diamati di lingkungan sekitar kalian ini. Terdapat potensi sumber daya alam apa aja sih yang ada di sekitar tempat tinggal kalian? Ya, setelah ini Ibu akan membagikan di layar LCD, yaitu tentang sumber daya alam yang ada di seluruh wilayah Indonesia. Sebentar ya. Nah, sudah bisa terlihat di LCD anak-anak? Ya. Nah, coba ya kita lihat, itu kan banyak sekali Indonesia itu punya kekayaan sumber daya alam yang sangat-sangat banyak. Nah, tetapi bisa kita lihat bahwa persebaran dari potensi alam yang dimiliki oleh Indonesia itu sangatlah menyebar. Jadi antara daerah satu dengan daerah lain itu berbeda. Seperti yang kita lihat itu di daerah Maluku. Maluku itu banyak terdapat emas, minyak bumi, kemudian minyak kayu putih, nikel dan sebagainya. Sedangkan di Papua itu banyak terdapat kayu gelondong, kayu lapis, dan sebagainya. Begitu juga dengan daerah-daerah yang lain memiliki kekhasan dan keunikannya masing-masing. Nah, suatu daerah ini dapat dikenal sebagai daerah penghasil atau daerah penghasil bahan tambang. Tetapi suatu daerah lain ini tidak menutup kemungkinan untuk juga menghasilkan bahan tambang tersebut. Seperti di Papua. Papua itu terkenal sama yang namanya tambang emas Freeport, tahu ya? Nah, itu tapi tidak hanya di Papua saja yang terdapat emas. Di Indonesia itu ada beberapa daerah lain yang juga mempunyai sumber daya alam bahan tambang berupa emas. Nah, perbedaan-perbedaan ini menyebabkan keunggulan pada masing-masing daerah. Nah, perbedaan ini juga bisa dikarenakan karena adanya perbedaan teknologi antara satu daerah dengan daerah yang lain. Nah, seperti contohnya nih di Lampung. Lampung itu terkenal dengan produksi kopi. Nah, untuk daerah Jawa Barat itu terkenal dengan daerah penghasil beras, karena di Jawa Barat itu banyak terdapat produksi beras. Lampung ini dapat memproduksi kopi secara efisien dan murah. Demikian juga di Jawa Barat ini dapat memproduksi beras secara efisien. Nah, dengan demikian dapat dikatakan bahwa Lampung ini mempunyai keunggulan produk di bidang produk kopi, sedangkan untuk Jawa Barat ini memiliki keunggulan di produk beras. Seperti itu ya. Nah, untuk memenuhi kebutuhan dari keduanya, Jawa Barat ini bisa membeli atau meminta kopi dari Lampung, begitu juga sebaliknya. Nah, sekarang yang akan kita bahas adalah tentang pengertian pelaku ekonomi. Nah, dalam kehidupan sehari-hari ini, kalian itu pasti nggak asing sama orang yang membajak sawah, petani, kemudian menanam padi. Nah, Pak petani itu menanam apa sih? Menanam padi kan ya. Kemudian padinya diapain? Ya, padinya dibesarkan, kemudian ketika panen, dipanen, dan hasil panennya ini diolah agar bisa menjadi beras. Kemudian diapain kalau udah jadi beras? Iya, betul sekali. Hasil panennya ini akan dijual ke agen beras. Nah, dari agen beras inilah ibu rumah tangga, ibu-ibu kalian itu membeli beras, dan konsumen yang lain ini bisa mendapatkan beras untuk memenuhi kebutuhan pangan. Nah, Pak petani yang menanam padi, agen dan ibu rumah tangga itu apakah
merupakan pelaku ekonomi? Ya, betul sekali Dimas, bahwa Pak petani, ibu rumah tangga, kemudian agen itu merupakan pelaku ekonomi. Jadi, apa sebenarnya yang dimaksud dengan pelaku ekonomi sendiri itu? Nah, Ibu akan menampilkan beberapa gambar. Nah, setelah itu kalian amati ya gambar ini tuh maksudnya apa sih? Gitu ya. Nah, gambar satu ini merupakan produsen pupuk yang sedang mengemasi pupuk dan pupuknya ini hendak dijual. Yang kedua ini gambar-gambar kalian siswa-siswa SD, siswa SMP yang membeli makanan di kantin. Yang ketiga yaitu penarikan pajak oleh pemerintah. Yang keempat itu gambar tentang distribusi produk impor dari luar negeri. Dari gambar tersebut itu kalian pernah nggak melakukan salah satu dari kegiatan ekonomi tersebut? Ya, tepat sekali. Kalian pasti pernah melakukan kegiatan ekonomi di nomor 2. Kalian beli makanan di kantin. Jadi apa sih pelaku ekonomi itu? Nah, jadi pelaku ekonomi ini orang atau lembaga yang melakukan kegiatan perekonomian. Nah, ini tuh ada 4 pelaku ekonomi. Yang pertama yaitu ibu rumah tangga, keluarga atau konsumen, kemudian rumah tangga perusahaan atau produsen penghasil barang, kemudian ada rumah tangga pemerintah, ada pula yang namanya rumah tangga luar negeri. Nah, keempat pelaku perekonomian ini sangat berperan penting dalam menggerakkan roda perekonomian di negara masing-masing. Nah, kelompok masyarakat yang melakukan kegiatan konsumsi terhadap barang dan jasa ini memenuhi kebutuhan diri sendiri itu dinamakan dengan RTK atau rumah tangga keluarga. Jadi kalau ibu kalian itu beli makanan di warung atau beli LPG atau beli yang lain-lain kebutuhan sehari-hari itu, ibu kalian itu dapat dikatakan sebagai RTK, atau keluarga kalian itu dapat dikatakan sebagai RTK atau rumah tangga keluarga konsumen. Nah, kelompok masyarakat yang memenuhi kebutuhannya dengan membeli barang itu dinamakan dengan RTK atau rumah tangga konsumen. Nah, kemudian untuk pihak-pihak yang melakukan kegiatan produksi, yaitu kegiatan menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan orang lain, ini dinamakan RTP atau rumah tangga produksi. Nah, selain pihak-pihak yang menghasilkan barang dan jasa ini, ada juga pihak yang bertugas untuk mengatur, mengendalikan, serta mengontrol terhadap jalannya perekonomian, yaitu siapa? Ya, rumah tangga pemerintah. Hasil produksi yang dilakukan oleh RTP tadi, rumah tangga produksi ini, sebagian itu dikonsumsi dalam negeri, menjadi konsumsi dalam negeri. Nah, sebagian lagi itu diekspor atau dijual ke luar negeri. Nah, hal ini tuh mengakibatkan adanya perputaran atau adanya arus barang jasa dari dalam ke luar negeri maupun sebaliknya, yaitu dari luar ke dalam negeri. Nah, kalau misalnya kita Indonesia menjual barang ke luar negeri, itu namanya apa? Ekspor. Pintar sekali anak-anak ibu. Kemudian kalau sebaliknya, kalau Indonesia membeli barang dari luar negeri, itu apa namanya? Ya, betul sekali, itu namanya impor. Nah, jadi tadi ada berapa pelaku ekonomi? Ya, ada 4, yaitu rumah tangga konsumen, kemudian rumah tangga perusahaan, rumah tangga pemerintah yang mengatur dan mengendalikan, yang terakhir ya, rumah tangga luar negeri. Jadi setelah kalian memahami dan mengetahui siapa saja
pelaku perekonomian itu, sekarang kita akan memahami masing-masing pelaku ekonomi. Nah, yang pertama itu rumah tangga konsumen atau yang disebut dengan RTK. Apa sih perannya RTK itu? Nah, rumah tangga keluarga atau sering disebut dengan rumah tangga konsumen itu merupakan pelaku ekonomi yang sangat penting di dalam kegiatan ekonomi. Rumah tangga konsumen ini kelompok masyarakat yang melakukan kegiatan konsumsi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, rumah tangga konsumen ini membutuhkan barang dan jasa yang dihasilkan oleh rumah tangga produksi atau perusahaan. Nah, jadi barang yang dihasilkan oleh rumah tangga produksi atau perusahaan yang disebut dengan produsen itu nantinya akan dikonsumsi oleh rumah tangga konsumen. Nah, contohnya yang biasa kalian konsumsi itu apa sih? Ya, seperti beras, kemudian apa lagi? Ya, bagus sekali. Baju itu juga merupakan kebutuhan bagi kita. Apalagi? Ya, jawaban kalian semuanya itu merupakan barang-barang yang biasa kita konsumsi dalam kegiatan sehari-hari. Nah, seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi, di mana rumah tangga konsumen ini mengonsumsi barang dari siapa? Ya, dari perusahaan yang berlaku atau berperan sebagai produsen. Nah, kemudian kita itu dalam mengonsumsi barang itu kan nggak gratis ya. Nah, kita itu membayar kepada konsumen, kepada produsen tersebut agar kita dapat mendapatkan barang atau jasa sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, konsumen ini membayar barang dan jasa tersebut dengan uang dari hasil penggunaan faktor produksi yang mereka pinjamkan ke rumah tangga perusahaan. Paham ya maksudnya? Jadi, kita itu membayar supaya kita mendapat ya barang dan jasa yang kita mau. Nah, pertemuan antara permintaan dan penawaran dari konsumen dan produsen ini terjadi di pasar yang namanya pasar output atau pasar produk. Nah, contohnya ini seperti gambar ini. Itu minimarket. Ya, itu. Terus pasar tradisional, ada juga bengkel, lembaga bimbingan belajar. Nah, itu merupakan contoh-contoh dari pasar output. Nah, apa peran dari rumah tangga konsumen itu aja sih, Bu. Jadi, anak-anak, peran dari rumah tangga konsumen itu tidak hanya itu. Peran kedua dari rumah tangga konsumen itu adalah sebagai penyedia faktor produksi bagi rumah tangga produsen. Nah, penawaran faktor produksi ini terjadi di pasar input atau pasar faktor produksi. Jika tadi ada yang namanya pasar output, sekarang ini ada yang namanya pasar input atau pasar produksi. Nah, ini akan Ibu tampilkan skema atau hubungan antara pelaku ekonomi dua sektor. Sudah terlihat jelas ya anak-anak? Nah, pada gambar tersebut, hubungan pelaku ekonomi dua sektor ini dapat diamati panah bagian atas. Ini menjelaskan tentang rumah tangga produsen atau RTP dengan rumah tangga konsumen di pasar output atau di pasar barang atau tadi yang disebut dengan pasar produk. Nah, RTK ini memberikan sejumlah uang kepada RTP. Nah, konsumen ini memberikan uang ke RTP. Tahu ya yang garis nomor 2 itu yang turun. Nah, sudah terlihat jelas ya anak-anak? Nah, pada gambar tersebut, hubungan pelaku ekonomi dua sektor ini dapat diamati panah bagian atas. Ini menjelaskan tentang rumah tangga produsen atau RTP dengan rumah tangga konsumen di pasar output
atau di pasar barang, atau tadi yang disebut dengan pasar produk. Nah, RTK ini memberikan sejumlah uang kepada RTP. Nah, konsumen ini memberikan uang ke RTP. Tahu ya, yang garis nomor 2 itu, yang turun. Ini. Nah, jadi RTP atau produsen ini memberikan atau menjual barang atau jasanya ke rumah tangga konsumen. Jadi panah yang paling atas itu, nah itu merupakan hubungan antara RTP dan RTK, di mana RTP ini memberikan atau menjual barang atau jasa kepada konsumen. Nah, sebagai imbalannya, konsumen ini harus melakukan pembayaran atas barang atau jasa yang telah dikonsumsi kepada RTP, yaitu panah kedua yang atas. Nah, itu panahnya yang ke RTP. Nah, itu merupakan hubungan dari RTK kepada RTP setelah melakukan konsumsi terhadap produksi yang dilakukan oleh RTP. Nah, kemudian dua garis panah yang di bagian bawah itu RTK merupakan Nah, kemudian dua garis yang bagian bawah ini ya, ini menunjukkan adanya. Nah, kemudian dua garis bawah ini ya menunjukkan adanya hubungan antara RTP dan RTK di pasar faktor produksi, di mana RTK ini kan berperan untuk menyediakan faktor produksi ke RTP. Nah, sehingga RTP ini harus memberikan imbalan berupa gaji atau upah. Nah, imbalan ini bisa berupa sewa, upah, gaji, atau bunga dan keuntungan yang lain. Jadi yang kecil itu, yang panahnya ada di RTK itu merupakan membalas jasa dari RTP, karena RTK ini telah menyediakan faktor produksi berupa tenaga kerja untuk RTP. Pada abad 21 ini sangat mustahil bagi sebuah negara itu tidak berhubungan dengan negara lain. Nah, seperti yang sudah kita bahas tadi tentang keunggulan dan keterbatasan suatu negara dengan negara lain itu harus saling berhubungan agar keduanya ini dapat memenuhi kebutuhan negaranya masing-masing karena keterbatasan dan keunggulan yang dimiliki masing-masing negara. Nah, contoh perdagangan antar negara itu Indonesia yang mengekspor produk tekstil ke negara Jepang, sedangkan Jepang mengekspor produksi kendaraan bermotornya ke Indonesia. Tentunya kalian pernah ke pelabuhan ya, pernah lihat gambar dari pelabuhan. Nah, ini contohnya proses ekspor impor. Nah, pelabuhan ini biasanya digunakan sebagai jalur untuk transportasi barang dari pulau ke pulau atau dari luar ke dalam negeri ataupun sebaliknya. Nah, proses ekspor impor ini biasanya terjadi karena kesepakatan antara dua pihak, baik itu produsen maupun konsumennya. Nah, setelah mereka ini bersepakat, maka barang yang diperdagangkan akan dikirim dalam menggunakan angkatan transportasi darat maupun transportasi laut. Nah, itulah pembelajaran kita hari ini tentang keunggulan dan keterbatasan ruang dalam permintaan, penawaran, dan teknologi. Nah, ternyata interaksi antar ruang yang terjadi di negara itu sangat diperlukan dan penting adanya ya, anak-anak. Nah, meskipun demikian, kita tidak boleh terlalu bergantung dengan bantuan negara lain, karena yang namanya bergantung itu kan gak enak ya. Nah, sebagai generasi penerus bangsa, kalian ini harus belajar yang rajin supaya dapat mengembangkan dan memanfaatkan sumber daya alam dan kekayaan alam yang dimiliki Indonesia ini secara tepat dan efisien.
Nah, kalau kalian besar nanti, kalian akan tahu bagaimana caranya mengelola sumber daya alam agar tetap lestari hingga anak cucu kita nanti. Nah, baik anak-anak, ada yang ditanyakan? Ya, jadi sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, anak-anak untuk minggu depan silakan mempelajari bab selanjutnya. Kita cukupkan dulu pertemuan kita di hari ini. Semoga ilmu yang kita dapat selalu bermanfaat. Kemudian tidak mudah lupa. Nah, anak-anak ini harus rajin-rajin membaca supaya ilmunya terus dapat berkembang dan suatu saat bermanfaat baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Hari ini pembelajarannya Ibu rasa sangat menyenangkan karena peningkatan pengetahuan dan pemahaman kalian Ibu rasa sudah cukup bagus dan mungkin bisa ditingkatkan lagi ya. Minggu depan harus baca-baca supaya saat Ibu tanya kalian bisa menjawab seperti itu ya. Tapi untuk hari ini Ibu sangat senang sekali karena kalian sudah menguasai dan memahami materi yang kita bahas pada pagi hari ini. Nah, sekian dulu pertemuan pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Nah, lupa tetap memakai masker kalau kalian bepergian, kemudian cuci tangan dan jauhi kerumunan karena masa pandemi ini belum berakhir meskipun kita sudah bisa bertemu di sekolah seperti itu ya. Baik, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day everyone.